Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Pada sehat kan? Mudah-mudahan kita semua sehat selalu dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Bunda Dede, Bunda dari Kecamatan Cijambe. Pada saat ini akan bercerita tentang Malin Kundang. Ada yang suka ceritakan? Kita mulai ya. Pada suatu hari ada seorang ibu yang punya anak. Anak itu baik sekali. Ibunya sangat menyayangi si Malin Kundang. Karena baktinya, akhirnya Malin Kundang minta izin kepada ibunya untuk pergi merantau ke kota agar dirinya bisa sukses dan bisa mengangkat derajat orang tuanya. Dia berkata kepada ibunya, "Wahai ibuku, aku sangat menyayangimu. Izinkanlah pada hari ini aku merantau ke kota." Dan ibunya menjawab, "Wahai anakku, demi cita-citamu, aku izinkan kau merantau. Doa ibu selalu menyertaimu dan jangan lupa kau kerjakanlah perintah Tuhan dan jauhi larangannya." Setelah berpamit kepada ibunya, akhirnya Malin Kundang pergi dengan kapal pesiar. Setelah bertahun-tahun lamanya, berpuluh-puluh tahun, setiap hari ibunya menanti Malin Kundang. Dia selalu bertanya kepada orang yang datang, yang pesiar, Wahai abangku, apakah kau melihat anakku Malin Kundang?" "Tidak, Uni, aku tidak melihat Malin Kundang." Begitu dan begitu selalu ibunya menanyakan. Sementara di suatu tempat Malin Kundang sangat berhasil. Dia menjadi saudagar yang kaya raya dan dia dijodohkan untuk menikahi sang putri anak saudagar. Pada suatu hari saudagar memanggil Malin Kundang. Karena kerajinan, kepintaran, dan juga kelihayannya berdagang, akhirnya saudagar ingin mengangkat Malin Kundang menjadi menantunya. "Wahai Malin Kundang, ya saudagar, apakah kau bersedia menjadi menantuku?" Malin Kundang yang saat itu berbunga-bunga karena anak saudagar selain cantik juga kaya raya. "Saya sangat bersedia, saudagar." "Oke, kalau begitu kau boleh menikah dengan anakku. Tapi kau harus minta izin dulu kepada orang tuamu." "Wahai saudagar, aku tidak punya siapa-siapa di sana." "Tidak punya siapa-siapa maksudnya bagaimana, Malin Kundang?" Sudah tidak punya orang tua." Malin Kundang mengaku orang tuanya sudah tidak ada karena dia malu mengakui ibunya yang sebatang kara dan tidak punya apa-apa. "Oh, kalau begitu baiklah, kau boleh menikah." Beberapa bulan kemudian akhirnya Malin Kundang menikah dengan sang putri saudagar. Setelah menikah, sang putri ingin berlayar. Akhirnya sang putri ingin pesiar pergi ke tempat Malin Kundang. Setelah sampai, akhirnya Malin Kundang ada yang menyapa, "Wahai Malin Kundang, kau datang? Ada apa kau datang?" "Oh iya, aku sudah berhasil, aku sudah menjadi kaya raya dan ini istriku yang cantik." Akhirnya diperkenalkanlah istrinya kepada teman-temannya. "Wahai Malin Kundang, ibumu selalu setiap hari menunggumu di sini. Dia selalu bertanya kepada orang-orang, apakah melihat kamu, tapi tidak satu pun yang tahu." Akhirnya istrinya berkata, "Bukankah ibumu sudah meninggal, wahai kakanda?" "Ya, orang tuaku sudah meninggal," jawab Malin Kundang. "Itu hanya orang yang mengaku sebagai orang tuaku saja." Pada suatu hari ibunya datang karena mendengar kedatangan Malin Kundang. Dengan gembiranya ibunya memeluknya. "Wahai Malin Kundang anakku, ibu sangat rindu padamu. Kemana saja selama ini?"
Ibunya memeluk Malin Kundang. Tetapi Malin Kundang yang angkuh akhirnya berpaling dan berkata, "Siapa kamu? Aku tidak pernah punya ibu seperti kamu." Dilepasnya pelukan ibunya, dibantingnya badan ibunya, dan berkata kepada istrinya bahwa ibu itu bukan ibunya. Dia bilang kalau memang dia ibunya harus kaya dan tidak terlunta-lunta seperti itu. Mendengar begitu, akhirnya istrinya berkata, "Siapa kamu orang tua mengaku-ngaku sebagai ibu? Aku ibunya Malin Kundang, aku yang melahirkannya, aku yang membesarkannya." Tetapi karena keegoisan, akhirnya Malin Kundang berpaling dan berkata bahwa dia sudah tidak punya orang tua lagi dan pergi meninggalkan ibunya. Dengan suara sedih dan tangisan, akhirnya ibunya berkata, "Wahai anakku Malin Kundang, sungguh keji kau besarkan dengan kasih sayang, kau berangkat setiap hari. Tetapi ini balasan." Akhirnya ibu Malin Kundang doa kepada Tuhan dan mengutuk Malin Kundang untuk menjadi batu. Di tengah laut, kapal pesiar Malin Kundang akhirnya dihantam badai yang sangat besar. Ada angin kemudian menghantam Malin Kundang. Di situ terombang ambing dengan ombak. Malin Kundang akhirnya sadar dan berkata, "Ibu, maafkanlah aku, ibu, maafkanlah aku." Tetapi permintaan maaf Malin Kundang sudah terlambat, dan akhirnya Malin Kundang dikutuk menjadi batu. Sekian cerita dari Bunda, mudah-mudahan berguna. Pesannya tidak boleh melawan atau durhaka kepada orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.